dan daftar pustaka tentunya. Nah, sekarang kita membahas tentang eh, metodologi, ya. Eh, Siapa yang berkenan untuk yang mau pasti 6 kelompok pasti ini ya, pasti tampil ya. Kelompok Silakan. tiga berarti. Mas Akbar sepertinya membuka mikrofon. Iya Pak, kelompok tiga mau presentasi. Oke, silakan Mas Akbar. Ya. Oke, Assalamualaikum Sudah Mas, warahmatullahi lanjut Mas. wabarakatuh. Oke, kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi tiga wabarakatuh. yang dimana Ya, dalam pembahasan kali ini ya untuk oke. bagian metodologi penelitian bab Tunggu. tiganya itu kami menggunakan Oke. Berarti sebentar Mas Akbar, maaf. Berarti ya bab 1 untuk rumusan masalahnya rumusan apa? masalahnya ini Pak. Nah, harusnya kemarin ditambahkan dengan metodologi. Jadi dibuat dua. Jadi berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang dibahas yaitu satu, bagaimana desain soal matematika keuangan berbasis PMRI, nah, gini kan? Nah, satu, nah nanti rapih nah ya. Nah, satu gini. Ya, Kedua, metodologinya gitu kan. bagaimana metodologi Nah, ya Pak? bagaimana metodologinya dulu saya kayak gitu dulu. Nanti Mas baikin lagi. Baik. Nah, gitu Ya, ya. berarti tujuannya Oke. sudah Nah, tuh. Berarti nanti 1.3-nya baik Pak. menyesuaikan dengan 1.2 ya. Oke, lanjut. Kalau Ini soal kebetulan sudah, soalnya sudah langsung skip, soal skip. Ini sudah kemarin kita nggak ada masalah. di Nah ini bagian bab tiganya pakai apa ini Mas? Kita pakai desain desain riset Pak oh definisi dengan ya. Oke. development study. Hmm, hmm. Yang mana memiliki dua tahap. Yang pertama tahap primary dan tahap formative evaluation. Oh ya, oke. Oh gitu. Terus bawahnya lagi. Oh ya, terus udah bersih itu doang. Terus? Iya, Pak. Terus di ada bab 4 lagi di pembahasannya, Pak. Oh, oh ya benar 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 coba. Ya, di sini pembahasannya pada tahap primary Ya. ini di sini peneliti menentukan lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Nah, di sini saya ingin bertanya Pak, apakah di sini kami menentukan Oh nggak sekolahnya usah, nggak atau usah. gimana, Pak? Nggak usah. Nggak Benar usah lah ya. kayak gini penelitian dilakukan di SMK gitu kan. Dengan subjek kelas 11. Nah, seperti itulah. Karena kan kita nggak ngambil data. Apa Mas mau ngambil data? Enggak, Pak, enggak. Enggak kan? Nah, ya udah. Nah, Eh, untuk tahap primernya, kemudian untuk tahap formative evaluation ini, yang pertama itu peneliti di sini peneliti menggunakan teknik Mills Hubbardson. ya, terus. Pertama itu menggunakan Google dengan kata kunci brosur kredit mobil dengan juga mencari brosur aturan bank. Kemudian telah mendapatkan datanya itu, kita dapat mulai prototipe satu dibuat. Ini dilakukan oleh ahli melalui konten, bahasa, dan konstruksi. Ya. Kemudian disempurnakan. Nah, kemudian ini pada tahap one to one dilakukan dengan tiga siswa. Hmm. Setelah mendapatkan tahap one to one ini dilakukan revisi sesuai dengan saran dan expert review dan one to one, prototipe itu dinyatakan valid dan menghasilkan prototipe 2. Nah, yang dimana prototipe 2 ini diuji pada tahap small group. Kemudian setelah mendapatkan prototipe 2, kemudian prototipe menjadi prototipe 3 yang Ya. dimana akan diuji pada tahap field test. Nah, pada tahap prototipe 3-nya ini Akbar masukin lagi Pak untuk yang soal yang telah dibuat tadi dengan penyelesaiannya Pak. Ya, oke, oke, oke. Oke, terus terus bawahnya lagi ya ini soal lah. Ya. Oke, terus Nah, kemudian dari oh penyelesaiannya itu gitu. Terus kesimpulannya taruh. Oh ya, oke. itu Kesimpulannya, dan juga untuk yang sarannya bagian kemarin saran saya tambahin kan? Akbar Oh, oke. Terus ya itunya yang sudah daftar direvisi pustakanya? juga. Daftar pustakanya Oh, gitu. ini ya Pak. Oke. Sebenarnya saya cukup familiar ya Mas sama tulisan yang Mas buat. Sangat Iya familiar Pak. soalnya. Oke. Heeh. Apa tadi ya yang mau saya omongin ya? Saya lupa loh. Ya sudahlah, dirapin saja yang belum rapi. Nah, pertemuan minggu depan, hari Senin, pertemuan terakhir kan? Ya, kalau sudah diperbaiki dan sudah rapi, baru di print ya, Mas.
Ya, kumpul hari Senin. Insya Allah saya ke Indralaya hari Senin jam 10 ya, Baik, 10.40 ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 Mas Akbar. sama-sama Pak. Sekarang kelompok 3 sudah, selanjutnya kelompok berapa? Satu, 2, 4, 5, 6. Kelompok 5, Pak. Lanjut Mbak Amori. Lah, kok masih membuat keputusan? Ini benar ininya. Makalahnya benar. Kemarin kita sudah mendiskusikan ini loh. Masih membuat keputusan? Sebentar, Bapak. Sepertinya salah file kah? Coba salah, salah file mungkin. Coba minta tolong temennya juga nggak apa-apa. Nah, ini. Ini, Bapak. Hmm. Kemarin revisi judulnya. Nah, Hmm. Amori buat seperti ini. Hmm. Apakah judulnya sudah sesuai, Pak, atau masih butuh Ya, revisi? oke. Ya, nah, intinya sudah. Terus, oh iya kan kemarin itu kan kita untuk menjaga kebaikan kita bersama, masukin Bu Cecil. Jangan lupa ya. Halo? Iya, Bapak. Nggak ada suara, Mbak. Karena ini dosen pengampu pertamanya Bu Cecil, baru saya yang kedua. Baik, Bapak. Ya takutnya nanti kalau dilihat Bu Cecil, sayanya nggak enak dong, ya kan? Nggak ada nama beliau. Nah, lanjut. Oh, tadi itu sebenarnya sudah Amori tambahin, tapi ternyata nambahinnya ke file yang lama, Oh, Pak. oke, oke. Untuk judul sama covernya. Jadi lupa, Pak. Ya, jangan lupa pokoknya untuk semua kelompok, bukan cuma Mbak Amori aja, semua kelompok. Ya, lanjut bawah, Mbak. Baik, Bapak. Ini Hmm. yang mana? Bentar, ya. Belum ke bawah nih, masih stuck. Saya mau langsung lihat rumusan masalahnya. Rumusan masalah. Nah, tidak ditambahkan sama seperti Akbar tadi, kan sudah ada ininya, metodologinya sekarang. Jadi ditambahnya bagaimana Ya. metode Nah, ini metodenya sudah kan? Ada kan ada, di bawah? Nah, ada. berdasarkan latar belakang yang telah diterapkan, rumusan masalah yang dibahas yaitu titik dua. Nah, nah, itu satu. Nah, dah. Nanti bawahnya dua. Hmm. Nah, bagaimana metodologi? Nah, titik, titik, titik. Nah, Mbak buat sendiri nanti kata-katanya. Bagaimana metodologinya itu Metodologi, ke arah mana, Pak? step-stepnya, tahapannya. Kalau kita mengambil data. Halo? Kurang nangkep, Pak. Maksudnya bagaimana nanti keterusannya gimana ya? Bagaimana misalnya kan kami pakai R&D. R&D. Bagaimana Nah, metode ya. bagaimana Heeh. metode metode R&D? Bagaimana langkah-langkah pengambilan data menggunakan metode R&D gitu aja. R&D itu gimana? N kecil, D yang besar. Research and development itu. Oke. Itu metodologinya berarti hapus Mbak. Bagaimana langkah-langkah itu Mbak? Metodologi.
Halo? Iya, Bapak. Oh, iya. Ya. Kasih tanda tanya belakangnya. Spasi. Nanti berarti tujuannya Tujuannya menyesuaikan. sesuaiin dengan yang 1.2. Terus bawah. Baik, Bapak. Ini kan Kemarin di bagian ya. belum ada Langsung ke edisi, Pak. ini. Ke apa sih bab tiganya? Ke bab 3. Hmm. Bab tiganya, penelitian ini menggunakan metode Design Research Type Development Studies yang mencakup dua tahap, yaitu preliminary atau persiapan dan tahap formative evaluation. Pada Maaf, berarti saya koreksi. Tadi kenapa Mbak ngomongnya R&D? ini example, Pak. Apa ya? Semisal, pemisal lagi. Oh, berarti tadi yang rumusan masalahnya itu bukan itu, Mbak. Eh, ini bagaimana metode Design Research Type Development Studies. Ya, bagaimana pengambilan langkah-langkah pengambilan data menggunakan metode design research tipe development studies gitu loh, ya. Nah, oke. Dibaikin aja daripada nanti lupa. Terus pada tahap formative evaluation ini terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu self-evaluation, one-to-one, dan expert review, small group, dan field test. Mm-mm. Dalam penelitian ini dilakukan pengembangan soal-soal aritmatika sosial untuk SMP dalam konteks online shop menggunakan pendekatan PMRI. Di sini saya sertakan juga gambar grafik tahapan penelitian untuk metode Design Research Step Development Studies. Setelah itu di tahap preliminary itu dilakukan perancangan kisi-kisi, lalu dilanjut dengan soal-soal. Hmm. Mbak Amori sebelumnya pernah belajar desain desain nggak, Mbak? Di mata kuliah sebelum-sebelumnya? Ada Pak, kan kemarin di Siapa yang semester ngajarin? lalu itu di evaluasi pembelajaran itu kami mengembangkan soal tipe PISA Oh, Pak. berapa siapa dosen itu? Eh, Bu Berapa? Zuli, Bu Juli. Prof. Ratu, sama siapa ya satu lagi? Hmm. Jadi ngomongin tentang desain desain salah satunya ya. Iya Pak, project project UASnya itu artikel, Oh, artikel iya. pengembangan. Hmm. Mm-mm. Ya. Terus, Terus tahap formative evaluation ini dibagi menjadi 3 tahap, diantaranya self evaluation, expert review, one to one, small group, dan field test. Tahap evaluation ini anggota kelompok menilai hasil rancangan soal-soal aritmatika sosial dengan konten online shop menggunakan pendekatan PMRI. anggota kelompok siapa, Mbak? Anggota kelompok Hmm? siswa, Siswa? siswanya Pak. Anggota kelompok aku Pak yang bikin Oh, soal. Pertamanya self evaluation. Jadi kan bikin soal, habis itu nanti dievaluasi bersama, masih ada nggak yang direvisi. Setelah itu setelah sudah baru masuk ke expert review. Expert review itu soal yang sudah kita buat itu divalidasi, dikasih ke dosen eh, untuk dinilai bagian-bagian mana yang masih harus diperbaiki sebelum nantinya itu akan diujikan langsung kepada siswa di tahap one to one. Nah, setelah sudah dikasihkan ke dosen di tahap expert review ini akan eh, komentar dan kritik saran dari validator mengenai rancangan soal disusun ditulis pada lembar laporan validasi yang akan dijadikan bahan saran perbaikan dan akan dinyatakan bahwasanya perangkat pembelajaran tersebut sudah valid. Setelah itu ya. barulah soal tersebut diujikan di tahap one to one. Hmm. Soalnya akan diujikan kepada 2 orang siswa jenjang SMP yang memiliki tingkat kemampuan tidak sama, yaitu kemampuan sedang dan kemampuan tinggi. Pada tahap ini ingin diketahui tingkatan pemahaman siswa mengenai isi butir soal yang telah dibuat. Tanggapan siswa tersebut dimanfaatkan guna memperbaiki rancangan soal aritmatika sosial dengan konten online shop menggunakan pendekatan PMRI yang sudah disusun. Lalu hasil perbaikan dari komentar
dari expert review dan one-to-one digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki soal pada prototipe satu dan akan membentuk prototipe 2. Nah, prototipe 2 ini akan diujikan kembali pada tahap small group atau kelompok kecil. Di tahap small group ini dilibatkan beberapa siswa dengan jenjang yang sama, yaitu sekolah menengah pertama sebagai subjek uji coba. Tentunya dengan tingkat kemampuan yang tidak sama antara siswa satu dengan siswa lain, dengan harapan dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang isi butir soal yang telah dibuat. Peserta didik ditugaskan untuk memberikan jawaban atau kritik pada soal-soal aritmatika sosial dengan konteks online shop menggunakan pendekatan PMRI dalam prototipe 2 yang diuji cobakan. Komentar dan tanggapan siswa di tahap small group ini akan digunakan sebagai bahan perbaikan untuk butir soal prototipe 2. Hasil perbaikan dari prototipe 2 akan membentuk prototipe 3 yang akan diujikan pada field test yang berpusat untuk menilai kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal mengenai aritmatika dengan konteks online shop menggunakan pendekatan PMR. Sudah, Bapak. Udah. Nah, sekarang saya mau nanya, Mbak. Jadi tujuannya eh, pertama gini, saya mau meluruskan dulu kalau ini. Kita itu kalau di expert review itu bukan berarti harus dosen, tapi seorang pakar gitu ya. Jadi ini juga untuk Mbak Amori dan rekan-rekan semua kalau nanti ada akan melakukan seminar proposal dan penelitian untuk skripsinya. Jadi yang pertama itu expert review itu tidak harus dosen. Memang sekarang ini seringnya dosen muda yang jadi validator. Oke. Terus dari segi apa hal tersebut untuk dikoreksi gitu? Dari sisi apa, Mbak? Menurut Mbak apa? Eh, Kalau menurut saya itu yang diuji biasanya bagaimana penyusunan kalimat, kayak bagaimana tata bahasa dalam penyampaian maksud dari soal, Pak. Tuh ya, jadi seperti itu. Tapi lebih tepatnya lagi dari sisi konten, konteks sama bahasa ya. Bahasanya menggunakan EYD, habis itu tidak bermakna ganda, kontennya sesuai, konteksnya juga sesuai seperti itu. Nah, kalau small group untuk apa tujuannya? Saya belum melihat tadi tujuannya. Ya. Eh, Small group ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa Oh, tentang butir soal yang sudah dibuat. ya. Saya juga mau meluruskan, tapi mohon dikoreksi juga. Small group ini untuk melihat kepraktisan, Mbak. Oh. Jadi, kalau misalnya kita itu melakukan penelitian menggunakan desain riset tipe development studies, itu sebenarnya kunci pertanyaannya itu bagaimana mendesain soal yang valid, praktis, dan memiliki efek potensial. Seperti itu. Coba lah Mbak lihat di banyak artikel-artikel kayak gitu. Tujuan sekali lagi tujuan valid eh, metode desain riset tipe development studies adalah bagaimana mendesain soal yang valid, praktis, dan memiliki efek potensial. Nah, itu Mbak. Ya, ya, yang valid, praktis, praktis, eh, kok patah ya? Oh ya, dan memiliki efek potensial. Nge-freeze ya? Oh, udah. Enggak, Mbak. Itu hapus efektifnya itu. Valid, praktis, dan efek potensi. Lihat ketika eh, validation studies, apa, expert review sama one to one. Nah, kalau praktis dilihat ketika small group. Efek potensial dilihat ketika field test. Kayak gitu. Betul nggak? Boleh boleh dikoreksi kalau saya salah. Nah, coba kita lihat. Oh ya, oke. One to one sama expert. Mm-mm. Expert review gitu ya. Nah, kalau praktis itu small group. Nah, kalau itu field test yang efek potensial. Coba Mbak lihat, Mbak ada gambar kayaknya tadi di awal-awal bab 3. Ke bawahan, kurang, nah ya ini. Nah, itu. Jadi, ya benar itu sudah. Ini kan apa, buatan Prof. Zul ya. Expert review dan one to one itu direvisi untuk melihat ke validitasnya.
Small group untuk itu apa praktisan dan field test untuk efek potensial apa yang terjadi pada siswa. Seperti itu Mbak Amori. Mbak Amori tidak ada suaranya. Mbak, suaranya Baik, mati. Bapak. Nah ya. Oke, coba ke bawah lagi sekarang. Sudah ini ya nanti dirapihin lagi aja ini. Udah bagus kok. Sebenarnya juga kalau boleh tambahan, Mbak, data apa yang kita ambil? Ada banyak. Ada dokumentasi, observasi, yang data-data yang mau diambil ya. Jadi Habis setelah itu, ini apa ini namanya Mhm. eh, met- metode penelitian ini di bawahnya ada metode pengumpulan data gitu ya Pak? Ya boleh bagus itu. Gak apa-apa. Ini Hmm, belajar untuk Mbak nanti kan mau udah mau skripsian, ya kan? Kalau misalnya iya dapat, Pak. apalagi kalau nanti dapat eh, pembimbingnya Prof Ratu sama Prof Zul, pasti ini yang dibuat. Tidak mungkin tidak, pasti ini, ya. Oke. Saya juga baru kok belajar, Mbak. Tenang aja. Ah, Kalau untuk hmm. model penelitian ini biasanya pengumpulan data yang dilakukan itu apa saja Pak? Kayak angket gitu-gitu ya Pak? Ya, angket, wawancara, tes. Ada 4, saya lupa satu lagi apa ya? Angket, kuesioner itu ya, wawancara, tes sama satu, ada 4 loh rasanya. Apa ya satu lagi ya? Oh, ada satu lagi, tes kuesioner sama angket sama enggak? Eh, Apa? Nah, itu. Pokoknya itu ya. Nanti Mbak cari lagi. Saya agak lupa. Harusnya ada 4. Angket, wawancara, tes sama satu lagi apa gitu. Ya. Oke. Gimana Mbak Amori? Mbak Amori tidak ada suara? baik Bapak, sudah nanti akan direvisi lagi Ya, minggu depan terakhir Mbak soalnya. Ke Baik, bawah lagi. ke bawah kesimpulan. Bulan, kalau bulan kayaknya sudah deh. Iya, Saran, saran. sarannya ketinggalan Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Mana sarannya? Loh, Belum, kok nggak kalian ada? lupa Pak. Loh, ya buat saran sama referensi. Filter Udah pustaka tertulis sudah sudah. Pak. Ini soalnya minggu depan saya Oh, ke baik kelas, Bapak. udah di print out. Oke ya. Tulis dulu sarannya, nanti lupa loh. Nah, nah, ya, saran itu bukan mohon untuk koreksi, untuk kebaikan makalah ini, bukan ya, tapi lebih ke arah apa yang bagusnya diteliti untuk kedepannya. Gitu ya. Apa yang eh, rekomendasi penelitian berikutnya loh gitu. Nah, ya kayak gitu ya. Nah, nah. Mm-mm. Ya, oke. Jadi Mbak Amori sekali lagi rumusan masalah, Hmm. tahapan tadi metode sebenarnya sudah bagus kok ini saran dan satu lagi jangan lupa tambahin nama Bu Cecil. Siapa? Ya, jangan sampai tidak nanti dilihat Bu Cecil sayanya nggak enak kalau nggak ada nama beliau. Oke, Baik Bapak, makasih terima Mbak Amori. kasih. Oke, kelompok silakan. Hmm, oh, Oke, ya. Oke, oke. ya judul, Mbak keluar Mbak. ya bentar Pak, Dea yang share screen. Oke, oke. Ini nama Bu Cecil udah ditulis. Nah bagus ya. Judulnya udah kemarin ya Pak. Ya, Terus ini latar belakang juga udah ditambah PMR-nya. sudahnya sudah ya. Boleh kalau ke nomor 2. Nah, tunggu dulu. Jangan, Mbak. Kayak gini kebentur takutnya. Nomor satunya kan bagaimana desain soal. Kok yang bawahnya mendesain soal lagi? Apa ya? Bagaimana tahapan biar agak-agak beda ya step bagaimana tahapan penelitian, bagaimana tahapan pengambilan data menggunakan ini apa? Desain research development studies juga. Iya Pak, Nah, iya kurang itu kan. lebih sama kayak tadi. Nah, kayak gitu aja. Ah, ah. Soalnya kalau Mbak mau ngomong desain soal lagi, atasnya juga udah desain soal. Hmm. Nah, gitulah.
bawahnya juga 1/3-nya ya. Oke. Terus bawahnya lagi. Hmm. Oh, oh. Hmm, ya. Oh, ini ya. Tunggu, pelan-pelan, sabar, sabar. Pelan-pelan deh. Oh. 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 Terus, oke, bawahnya lagi, Mbak. Ini, waduh. Hmm. Oh. Melihat validitas dalam segi konten, kemudian bahasa. Konteksnya mana? Yang paling atas di halaman 9 ya. Ya, konten, konteks, Konten, bahasa. konteks. Hmm. Kurang lebih sama Ya. Pak kayak tadi. Expert review. Oh ya. Oke. Terus, Nah, mungkin yang kuningnya ini ini Pak. yang kuning masih bingung Pak. Untuk Oh semua ya. Oke, oke. ya Nah, diuji cobakan kepada siapa Pak? kepada subjek dalam satu kelas. Dia dalam jumlah yang besar. Ini umumnya ya, one to one tuh 3 sampai 5 orang. Tapi biasanya 3 orang. Kalau small group itu 6 sampai 8 orang. Tapi seringnya 6 orang. Dengan catatan berbeda ya, subjeknya beda. Misalnya gini aja mudahnya. Yang tadi sebelumnya kelas 10A, yang eh, small groupnya jadi 10B. Nah, nanti field test ini yang 10C misalnya. Seperti itu. Ini kan misalnya. Oh, ya. Hmm. Ya, jadi one-to-one-nya 10, 3 orang 10A, kelas 7 ya, ini ya. Kelas ya, 7. Yang ini kelas 6 orang di kelas 7B misalnya. Kalau field testnya itu satu kelas. Misalnya kelas 7C atau 7D gitu kan. Nah, sudah. Hmm. Kepada seluruh siswa kelas 7C. Ya. Terus bawahnya, Bawahnya udah Pak langsung pembahasan. begini. Data apa yang diambil? Oh iya, berarti sama kayak Amori tadi ya Ya, Pak. Multi Amori. Ke atas, ke atas. Hmm. Yo, apa sih namanya? Metode pengambilan data. Pengambilan data ya. Di bawahnya field test, Mbak. 3.2 ya. Kalau misalnya 3.1, 3.2 jadinya. Hmm. Metode pengumpulan data. Nah, ya, ditambahin. Ingat terakhir minggu depan. Oke, baik Pak. Oke, dah, bawah. Ini sudah pembahasan ya. Ya, Mm-mm. pembahasan soal kemarin. Oh ya, kesimpulan. Terus sarannya? Nah, Sarannya kenapa merah masih merah? sepertinya belum Pak. Nah, terus daftar pustaka sudah. Jadi tahu apa yang harus di ini kan yang diperbaiki? Tahu? Tahu Pak. Nah, ya sudah. Ada pertanyaan, Mbak? Mbak Rauda, ada pertanyaan? Hmm, cukup Pak kayaknya. Cukup, cukup. Ya. Sekali lagi minggu depan saya tagih hari Senin ya. Sebelum Oke. ke kalau ya oke. Sebelum ke kelompok 146 ya kalau nggak salah yang belum ya. Ada siapa nih ya? Siapa namanya? Meli Melvi. Nggak ada. Dinda. Oh, Dinda ada. Din. Halo, Mbak Dinda. Halo.
Dinda lagi gangguan sinyal, Pak. Kalau Oh, kelompok 4 Amalia yang share screen ya, Pak. oh ya boleh boleh boleh. Coba. Boleh. Berarti kelompok 4 ya sekarang ya. Mbak Amalia lagi dekat sama Dinda dak? Beda kos ya? Beda kos, Pak. Enggak, saya tuh tadi mau nanya Dinda itu dia sudah belum perbaikan kolokiumnya? Kan dia minggu depan ini tampil soalnya. Itu tadi yang mau saya tanya. Lanjut, langsung Mbak Amel. Ya, Pak. Nah, Hmm. ini untuk Hmm. judulnya, Pak. Ya, Sudah sudah ada diubah. nama Bu Cecil belum? Sudah. Nah, oke oke bawahnya. Rumusan masalahnya gimana? Tunggu bentar, Manggil apa? Manggil. Eh, Terbalik Mbak. Oh, Ya, harusnya yang nomor 2 jadi satu, yang satu jadi nomor 2. Bisa langsung diubah kan mudah, cuman copy paste apa cut paste aja. sudah, Hmm, Pak. oke. Terus nge-freeze Mbak. Halo? Oh iya, oke. Nge-freeze tadi. Oh, ini metodenya. Wah, kompak sekali ya. Di sini desain di setiap department study semua ya. Ya, Oke. Pak. Tidak ada sumber. Sumbernya ini, Pak. Ada ya? Oh, Tesmer. Terus, apakah Mbak menggunakan PISA dalam Itu pakai, mengaplikasikan soal disusun menggunakan aturan tidak PISA? pakai pisah sih, Pak. Oh, ada PISA-nya? Oh. Oh, PMRI, Pak, maksudnya. Oh, ya terus. Hmm, eh, nah, itu masih ada PISA. Nomor 3 di expert review di baris ketiga masih ada tulisan PISA. Oh iya, Pak. Kenapa ya? Eh, Oh, ada Mevi. Nanti Ini untuk setelah Mbak Amel ini saya mau menyapa Mevi sama Dinda dulu sebentar nanti. Nah, baik. terus. Ini untuk expert Hah? reviewnya one to one ada. Ini untuk one to one itu 3 peserta, Pak. Untuk small groupnya kami ambil 4 peserta di Hmm. sini. Dan untuk file testnya itu kami ambil 17 siswa kelas 7. Hmm. Hmm. Tunggu sebentar. Untuk teknik pengumpulan datanya itu ada observasi dan Oke, enggak. wawancara. Bentar, Mbak. Mbak Amel. Kemudian ada Mbak Amel. angket kuesioner itu Halo, Mbak Amel. ya, Saya coba ke atas dulu. Itu ya gini. Pak. Coba ke atas yang small Ya group tadi Pak. berapa orang? Small group berapa orang? Atas lagi. 4 Empat. peserta nih Pak. Dari mana, Mbak? Sumber dari mana, Mbak? Empat, Mbak. Sebenarnya ini tuh yang Oh. tugas semester kemarin itu Pak yang mengevaluasi. Oh, ya. Small group itu minimal 6 loh, Mbak. Oh ya Pak. Oh. Oh, terus field testnya 17 orang. Habis itu sampel lagi. Kurang-kurangin atau hilangkan kata sampel kalau menggunakan desain research.
Karena biasanya dia tulisannya subjek. Baik, Pak. Mm-mm. Saya hampir tidak pernah melihat tulisan sampel kalau di desain research. Kok 17? Gini aja, pada PT eh, seluruh siswa kelas 7, 7 apa gitu loh. Seluruh siswa kelas 7 dalam satu kelas kalau enggak, kalau misalnya tidak mau menyebutkan kelasnya. Kelas, benar, dapat seluruh siswa kelas kelas 7 dalam satu kelas. Hmm, oke, ya. Terus kalau one to one-nya berapa orang? Coba kalau kata satu lagi. 3 orang, Pak. Ada. Oh ya, oke. Ya dah. Ini, bawa lagi. Hmm. Pengambilan datanya gimana? Oh, observasi wawancara terus? Ada angket untuk validasi Heeh. oleh ahli dan respon siswa, Pak. Oke, terus bawa lagi. Terakhir sama tes. Mm-mm. Terus bawa lagi? Ini pembahasan soal Pak kami. Mana kok? Terus Oh, penutup oh, kalau kesimpulan dan saran oh ya, coba kesimpulan dan saran aja. Sarannya apa nih? daftar Nah, psikologi. kan masih kan saran dulu, saran aja. Saya pengen lihat saran. Coba Mbak Mbak Amel ke atas. Nah, kan kan sudah saya bilang jangan yang mengharapkan kritik dan saran untuk membangun. Bukan itu, Mbak. Sarannya itu lebih ke penelitian ini katakanlah kurangnya apa, ke depannya bagusnya meneliti apa, kayak gitu loh. Baik, Pak. Bukan minta tolong kritik dan saran yang membangun, nggak perlu itu. Coba ditulis. Nah, nggak apa-apa hapus gitu. Hmm. Apa ya, kata kuncinya aja lah. Saran penelitian berikutnya gitu kan. Eh, 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 apa? Untuk gini Mbak, untuk penelitian berikutnya direkomendasikan untuk meneliti tentang, nah gitu aja kalau nggak. Direkomendasikan untuk meneliti tentang, nah titik. Nah, tentang apa? Nanti ya Mbak, ah, oh apa yang lebih? Enggak, nanti aja Mbak. Nanti ini tentang apa titik-titik aja Mbak. Nanti Mbak pikirkan dulu dengan kelompok Mbak apa gitu, yang tentang apa gitu kan. Baik, Pak. Nah ya, dah. Begitu, Mbak Amel ada pertanyaan? Oh, saya ini aja deh, biar semuanya itu. Ke atas Mbak, yang Eh, paling atas, koper di halaman 1. Halaman 1. Page 1. Belum belum ke atas, Mbak. Masih patah ya. Paling atas. di cover ya, Pak. Iya, cover. Eh, Coba saya mau lihat nama saya, Mbak. Hmm. Pertama, saya bukan MSC, Mbak, MSI. Oh, baik, Pak. Heeh, oke. Nah, kedua, depannya Bu Cecil kasih doktoranda, DRA. Mm-mm. DRA, doktoranda, bukan dokter. Titik spasi. Sekarang saya juga udah ada Baik, Pak. dokternya, Mbak, depannya. Ya, oke ya. Nah, titik. Itu 2024, bukan 2025. Gitu, Mbak. Ada pertanyaan, Mbak Amel? Jadi kami hanya memperbaiki saran ya, Pak.
Saran, terus ini loh Mbak. Tadi itu langkah-langkahnya tuh coba lebih rapi lagi Mbak. Langkah-langkahnya aja. Oh iya, Pak. Kalau metode pengambilan datanya udah enggak sih? Udah oke. Lebih rapi ya. Ini ya, Pak. Hilang-hilangin kata pisah. Mungkin tadi kita ada yang terlewat. Masih ada kata-kata pisah yang nggak kita lihat ya. Iya, Pak. Oke, makasih Mbak Amel. Ya, terima kasih juga, Pak. Iya, oke. Mana nih? Mepi sama Mbak Mepi dulu. Halo? Iya, Bapak. Mbak sudah revisi kolokium? Masih dalam tahap revisi, Bapak belum selesai. Jangan itu ya, hari Sabtu kan tampilnya kan? Bukan Sabtu ini, Bapak. Loh, bukan Sabtu ini. Sabtu ini siapa ya? Ini. Mevi kloter kelima, Bapak. Oh, bukan Sabtu ini. Si siapa satunya? Dinda? Dinda juga kloter kelima, Bapak. Eh, siapa lagi ya? Tunggu, Della sama Ronauli? Mana nih? Kloter 7, Bapak. Oh, aman ya berarti minggu ini aman ya? Oh, ya sudah. Mm. Iya, Pak. Ya, makasih, makasih. Sorry, saya lupa soalnya. Nah, sekarang berarti kembali kita ke kelompok 1 dan 5 ya, kalau saya tidak salah ya. Ada 2 lagi yang belum. Betul? 1 atau 5? Ah, nggak ada orangnya? Kelompok 1 atau kelompok 5? 1 sama 6, Bapak. Suara siapa ya? Kok kecil sekali? Mbak Hidayah, betul? Iya, Bapak. Suaranya lebih besar lagi nanti ketika bicara ya. Mm. Oke. Hidayah izin share screen ya, Oh, Bapak. lanjut, 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 Mbak. Mbak. Ya. Judulnya dulu, Mbak. Tengok, Mbak. Ini untuk judulnya, Bapak. Oke, oke. Lanjut ke bawah. Sudah ada Bu Cecil? Sudah, Bapak. Bagus. Ke bawahnya lagi. Nah, sebentar. Kata pengantarnya kok nggak ada Bu Cecil? Apa saya yang salah lihat? Oh iya, Terima kasih ucapan kepada Ibu Cecil dulu baru nama saya. Ya, iya, iya, Bapak. Lu nanti ditambahin. ya tambahin. Jangan sampai enggak ya. Nanti dibaca Bu Cecil nggak enak kita. Dah. Oh, ya mau tulis dulu. Silakan saya tungguin. Dr. Anda Cecil Sihil Tri Martin namanya. Ya udah. Oh ya, kan. Kalau nggak dikuningin dulu. Oh ya, udah silakan. Martin, Dokter. Oh ya, ya. Oke. Dah. Langsung rumusan masalah, Mbak. 1.2. Untuk rumusan masalahnya itu kan kemarin ada 2, Bapak. Oh ya. Oh ini model Adi. Nah ini baru saya yang lihat ada yang beda nih. Oke, lanjut Mbak. Langsung ke bab 3-nya. Saya mau lihat. Mbak Ini Hidayah untuk bab kelompok 1 apa 3-nya, kelompok Bapak. 3 Mbak? Kelompok 1 apa kelompok 5 Mbak Hidayah? Kelompok 6, Bapak. Oh, 6. Oh, berarti salah saya tadi. Oke, oke. Ah, tar, saya baca Itu dulu. Hmm. boleh, Bapak. Nah, ini good. Bagus, bagus Mbak, bagus. Adi, Adi. Ya, oke. Oke. Sumbernya Sumbernya itu dari ini, Bapak, dari Google tadi. Google. Sebenarnya Adi ini bagus, tapi juga ada Mbak sumbernya. Jadi coba Mbak ke atas sedikit, ke atas sedikit. Nah, itu yang di situ gini nih. Yang 3.2 baris paling terakhir implementasi dan evaluasi. Nah, nanti Mbak cari sumbernya siapa? Nggak mungkin nggak ada. Jurnal ya. Bentar, Atau buku boleh atau jurnal boleh.
berarti merujuk ke ini ya Bapak, apa Hmm? ahli ahli adinya gitu. Iya gitu. Heeh. Siapa misalnya, misalnya kayak Zulkardi 2020 misalnya. Gitu Oke kan. Bapak. Kotakin sumber. Nah, sumber, koma tahun. Nah, dikuningin ya, jangan takutnya lupa kalau nggak dikuningin. Oke, makasih Mbak. Lanjut Mbak, bawah Mbak. Ya. Ini untuk tahap tahap Mm-mm. yang pertama itu ada tahap analisis ya Oke, Bapak. terus oh ya, yang kedua. Yang kedua itu tahap desain. Desain Nah, soal dari kami. iya iya iya. Mm-mm. Itu kenapa kok Selanjutnya agak itu kecil ya tulisannya yang tahap bawah? pengembangan soalnya. Ya, oke. Kayaknya itu Ya, nggak apa-apa lah, nggak masalah itu. Itu apa? Cuman tulisan iya Bapak di 11 itu. Harusnya 12. iya, ini untuk tahap pengembangannya Bapak. Hmm. Tadi kan di soal kami itu ada dua butir soal ya Bapak, di mana Mm-mm. materinya itu kedua-duanya itu aritmatika sosial, dengan konteksnya itu ada online shop. Yang pertama itu online shop dan toko ATK offline, yang keduanya itu online shop. Nah, eh, tunggu sebentar. Ada yang apa ya? Misalnya lebih spesifik gitu, Mbak. Online shop. Ini apa sih? Maaf, saya lupa loh. Beli beli apa ini kita ini? ATK Bapak, Beli ATK. Yang nomor 2 tentang? tentang ATK juga Bapak. Nah, coba Mbak kuningin, Mbak cari apa ya kata-kata yang lebih spesifik gitu. Bisa? Yang lebih spesifik. Hmm. Kata-kata spesifiknya itu berarti merujuk merujuk ini ya Bapak. Kan kami kan pakainya itu Hmm. ATK, berarti boleh nggak online shop ATK gitu Bapak? Atau Hmm. gimana? Kalau ATK berarti nanti bawahnya juga online shop ATK gitu. Iya, ini dua-duanya pakai ATK semua Bapak. Coba biar kita nggak bingung, coba saya lihat soalnya Mbak. Soalnya dulu sekarang. Kayaknya di atas ya, kembali ke atas ya. Ya, ini soalnya Bapak. Nah, ini nomor 1. Pilih beli di online apa di toko sebelah gitu kan. Nah, yang nomor 2, coba nomor 2 gitu ya. Perbandingan toko Oh ya. dua toko online Bapak Hmm, perbandingannya. hmm, online shop apa ya? Online shop. Oh gini 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 gini. Coba ke bawah, ke bawah. Yang tadi, yang kotak yang tadi kita bicarakan. Online shop versus eh, apa ya? Toko konvensional lah kali. Nah, gitu aja, Mbak. Ya kan? Konteksnya kata-kata spesifiknya apa-apa udah hapus aja. Toko toko ATK konvensional. Nah, ini hapus dulu. Heeh. Online versus toko ATK konvensional gitu enggak? Oh, toko. Toko ATK konvensional gitu kan? Nah, yang bawahnya konteksnya perbandingan. Perbandingan. Perbandingan dua toko online shop gitu aja lah. Perbandingan dua dua toko online shop. Dua, oh ya boleh gitu aja. Perbandingan dua online shop. Nah, gitu kan? Nah, gitu. Nah, lanjut Mbak ke bawah lagi. Implementasi. Selanjutnya itu Hmm. di tahap implementasi Bapak. Jadi Hmm. di tahap ini tuh kami menguji cobakan desain soal yang telah dikembangkan itu kepada 3 siswa SMP Bapak. Yang dimana Hmm. jenjangnya itu kan kami pakai kelas 8 ya Bapak. Jadi yang diuji cobakan itu 3 siswa SMP kelas 8. Ya. Oke. Iya. Nah, evaluasinya. Nah, untuk evaluasinya itu nanti kan dalam kami menguji cobakan desain soal itu kan pastinya akan mengadakan wawancara ya Pak. Nah, data wawancara itu tuh pasti
adanya penilaian dari subjek Hmm. penelitian tersebut. Nah, dari Hmm. subjek penelitian tersebut itu terdapat revisi-revisi, Bapak, ada evaluasi-evaluasi. Nah, Hmm. nanti itu akan menjadi bahan perbaikan untuk desain soal yang telah kami kembangkan ini, Bapak. Oke. Yang paling bawah yang telah dibuat sama Mbak ada sumbernya. Mbak sebenarnya sudah bagus, cuman sumbernya minim permasalahannya. Mm. Kan nggak mungkin ini buatan Mbak kan? Pasti kita merujuk dari ahli-ahli sebelumnya. Sumbernya siapa? Nah, dah ya dikuningin biar nggak lupa. Dah, dah. Bawah apalagi nih? Pembahasan soal tadi, Oh, Bapak, pembahasan sama soal. penyelesaiannya. Oh, nggak usah. Oke, bawah lagi. Ini simpulan sarannya apa, Mbak? Sarannya ini kami masih diskusi, Bapak. Oke, ya. Oke. Daftar pustakanya? Ke bawah. Nah, kan masih sedikit kan gitu. Nah, jadi nanti harapannya ditambah lagi. Gitu, Mbak Hidayah. Baik, Bapak. Ya, jadi Terima kasih, iya, Bapak. jadi sekali lagi sumber yang metodologi. Habis itu ya pasti berpengaruh dengan daftar pustakanya. Terus sarannya tadi masih dilengkapi lagi. Itu aja. Oke. Minggu depan di print saya lihat nanti hari Senin ya. Baik, terima kasih, Bapak. Oke sih, Mbak. Nah, satu lagi, kelompok satu lagi. Tinggal satu lagi. Siapa ya? Kelompok satu lagi pokoknya. Oh, Pak. Oh ya, Mas Paujan. Lanjut, Iya, Pak. Mas. Ya. Mas Paujan, saya mau nanya, kayak mana jadi temanya? Itu udah disetujui sama Bu Elsa Pak yang kemarin Tentang konsep. apa? Lupa saya. Halo? Ya Pak, Tentang apa? tentang teorema Lagrange dengan coset. Oh iya, range. Udah buat belum? Lagi proses Pak. Hmm, pokoknya saya tunggu di Google Drive ya, Mas. Halo? Siap Pak. Oke, makasih. Lanjut nih, sekarang yang ini dulu kita bahas. Apa, saya lihat atasnya dulu tadi judulnya apa? Bisnis matematika sosial keakuratan Discord. Oh, ya oke lah. Bawah nama saya, coba nama Bu Cecil depannya Doktoranda. DRA titik. Nah, ini saya kasih DR depannya. Ya, DR dah. Terus bawahnya lagi, kata pengantarnya sudah. Oh ya, Paknya itu ya Pak. Oke, makasih. Terus bawah lagi, langsung rumusan masalah. Ini sudah. Itu tar. Rumusan mana? Oke, jenis development study. Oke, ini sudah. Kok itu pasti tanda tanya? Ini tujuan masalahnya, di tujuan pembahasan. Nah, dah. Oke, Mas. Bawah lagi, Mas. Oh, ini bagus nih. Saya nggak pernah nemu soal ini. Bagus. Nah, metodologi langsung. Tunggu. Ntar saya baca bentar dikit. Oke. Ya, coba ke bawah dulu. Bawah lagi. Hmm, terus, Mas. Bawah lagi, Mas. Udah, oke. Terus, Habis Pak. habis. Nah, oke lah. Nanti saya mau komentari metodologi. Atau sekarang aja deh. Metodologinya ini gini, Mas. Satu kurang lengkap. Dua kurang sumber. Gimana? Ada komentar? Saya Ya baru Pak. melihat tulisan-tulisan ini dari kejauhan masih prototipe satu. Berarti belum ada prototipe dua, prototipe tiga. Kalau desain riset tipe development studies itu sampai prototipe tiga, Mas. Mm-mm. Lengkap sama prototipe-nya itu ya. Nah, prototipe sampai tiga. Nah, prototipe sampai tiga gitu. Oke, bawah lagi, Mas. Oh, ini udah penutup. Bagus konteksnya, soalnya sayang ini. Bagus dia. Terus bawah lagi.
Sarannya apa nih? Ntar, saya mau lihat. Hmm. Hmm. Oke, oke. Kalau saran malah saya nggak ada komentar. Bawa lagi, coba lihat itunya sumber dapusnya. Bawa lagi sebenarnya. Nah, masih sedikit. Gitu, Mas. Jadi lebih ke arah metode untuk kelompok Mas Paujan sudah bagus. Apalagi soalnya juga sudah bagus. Tinggal metodenya ini yang masih belum pas ya, gitu. Gimana? Ada komentar? Cukup, Pak. Ah ya, makasih. Kalau gitu untuk loh, kenapa di ini? Oh ya, ini. Makasih untuk Mas Fauzan dan jangan lupa untuk kolokiumnya ya. Siapa? Iya. Dan untuk teman-teman ketahui bahwa kolokium itu sekarang penilaiannya memang berubah-ubah ya. Itu tergantung sama pembimbing. Kalau kemarin pembimbingnya 50%, pengujinya 25-25. Sekarang regulasi baru itu pembimbing 100%. Jadi harapannya teman-teman harus ya untuk semua ya, untuk semua. Kan di sini kan pasti kolokium semua. Yang sebaik-baik mungkin lah. Pasti kalau bersungguh-sungguh, insya Allah penilaiannya juga pembimbingnya juga nggak sungkan-sungkan memberikan nilai yang baik gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman. Kalau apakah ada pertanyaan? Enggak ya? Kalau apa Mbak Dela? Yang Sepertinya mau kolokium, Pak. bicara. Kemarin kan Ya, Nela silakan. sudah ngupload di Drive. Nah, terus belum ada komentar. Oh iya iya maaf ya Mbak ya. Sudah 2 minggu Dela nungguin. Oh ya Allah, maaf sekali karena saya bukan membeda-bedakan. Saya kalau sekarang udah skala prioritas. Kemarin itu saya ya urutan ya dari Mas Repki, Mbak Dea, terus Anissa Palembang, sekarang Mevi sama Dinda. Nah, nanti Mbak Dela sama Mbak itu siapa? Ronali. Ya, tapi saya tidak apa saya tetap akan membaca. Makasih Mbak udah ngingetin ya Mbak Dela ya. Dan saya mohon maaf ya, gitu ya. Ada komentar lagi selain itu? Ada? Kalau tidak ada, saya mohon maaf karena jadi malam-malam, harusnya malam-malam itu digunakan untuk istirahat dan kumpul sama keluarga ya. Cuman kayak mana tadi tuh sampai jam setengah 6 saya di Unsri. Eh, apa? eh, Mungkin itu aja. Insya Allah nanti hari Senin saya ke Indralaya, sekalian saya minta apa hard copy-nya atau print out-nya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.